Bapa di surga, terima kasih Yesus. Kau ditinggikan, kau diberkati ya Tuhan, karena kau begitu baik pada kami. Dalam nama kami berdoa. Amin. Ya, ini jadi kekayaan murid Tuhan di perjanjian lama. Pada waktu itu sudah ada Kristus, makanya saya sebut murid Tuhan, yaitu Yusuf di Kejadian 41 sampai 50. Ya. Nah, yang pertama di slide berikutnya. Di Kejadian 41 ayat 15, berkatalah Firaun, jadi Yusuf itu hidupnya. Dia itu sebetulnya awalnya hidupnya Yusuf, dia adalah pemuda yang kaya raya. Lahirnya udah kaya. Anaknya Yakub pakai jubah. Talentanya banyak. Dia juga orang Yahudi, turut sama Taurat menurut dia. Kaya, pemuda. Mimpin apa tuh? Domba-domba, pintar menggembalakan. Jadi dia tuh awalnya pemuda yang kaya raya. Tapi gagal dalam hidupnya. Karena dia masih bergantung sama perbuatan baik dia. Dia belum bergantung sama Tuhan. Jadi, ngadepin kakak-kakaknya yang jahat, gagal. Ngadepin ibu Potifar, gak bisa. Ngadepin keluar dari penjara, gak bisa. Jadi itulah wujud dari pemuda yang kaya raya agamawi. Yusuf itu hidupnya di penjara. Penjaranya apa? Penjaranya dia ngandelin orang. Dia ngandelin siapa? Pertama kali diri sendiri. Kedua kali, jadi waktu mimpi talentanya dia. Ya toh? Terus waktu dia di penjara, dia ngandelin siapa? Dia ngandelin si juru minum. Dia ngandelin orang lain, itu agamawi. Dia berbuat baik, semuanya. Dia berbuat baik kepada juru minum, dia berbuat baik mana-mana. Tetap di penjara dan menderita. Meskipun Tuhan tetap ada. Ya, itu Yusuf. Jadi Yusuf itu awalnya adalah pemuda kaya raya yang masih belum kenal kasih Tuhan. Hidupnya di penjara. Penjara apa? Penjara agamawi sebetulnya. Nah, lalu bergantung pada talentanya, gagal. Bergantung pada kemampuannya memimpin, gagal. Bergantung pada orang lain juru minum, gagal. Lalu di ayat 1 saya lompat. Jadi saya cerita itu kejadian sebelumnya. Nah ini perubahannya Yusuf. Waktu Firaun manggil dia. Berkatalah Firaun pada Yusuf. Aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang kau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Jadi Firaun bilang gue mimpi. Dan gue dengar lu hebat. Kamu hebat. Dengan cukup dengar langsung bisa tahu arti. Kamu hebat. Nah, di ayat 16 Yusuf menjawab Firaun. Bukan sekali-sekali aku. Nah tuh. Ya toh? Dia nggak bergantung pada diri sendiri lagi. Dia nggak bergantung pada talentanya. Melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Jadi dia bergantung pada Tuhan yang mengasihi Firaun. Itu hidupnya. Dan satu kalimat ini di Kejadian 41 ayat 16 dia udah jadi murid Tuhan. Nah itulah hati murid Tuhan. Bukan saya yang berbuat baik, tetapi Tuhan berbuat baik melalui saya karena sayang kepada orang lain. Wah, itu murid Tuhan. Nah itu. Nih. Ya. Yusuf mengerti bahwa talenta yang Tuhan berikan adalah juga untuk memberkati orang lain. Jadi, ini hati murid. Tuhan memakai kau
perbuatan baik Tuhan melalui kita untuk orang lain. You hati itu, you murid. Kalau hatinya di gereja, you sekarang udah selamat, karena itu harus bertanggung jawab. Jangan lupa loh, kamu udah selamat, jangan lupa orang lain. Tolong kamu menginjili, tolong kamu bla 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 bla. Mana Tuhan nih? Makanya seluruh gereja kebanyakan agamawi, dia melakukan perbuatan baik. Di gereja Metodis percaya dan berbuat baik, percaya dan berbuat baik. Itu semua gereja hampir begitu semua. Lu Katolik semua, lu gila nggak? Kecampur semua. Jadinya apa? Percaya Tuhan, tetapi selingkuh, itu namanya. Selamat enggak? Selamat, karena percaya Tuhan juru selamat. Jadi murid Kristus enggak? Enggak lah. Murid teologi. Kan enggak? Dapat kerajaan surga enggak? Ya enggak lah, gitu loh. Dapatnya kapan kerajaan surga? Nanti udah mati di surga. Kebanyakan manusia di gereja tuh begitu. Ya karena otaknya nggak mau, karena di dalam kerajaan surga cuma satu raja. Di dalam kerajaan surga cuman ada satu, di dalam kerajaan cuma satu raja. Kalau rajanya dua, ya nggak bisa. Kamu bukan di kerajaan surga. Rajanya bukan Tuhan soalnya. Lalu di ayat 43, Kejadian 41 ayat 38. Setelah dia jadi murid Tuhan, apa yang terjadi? Ya, dari hidup di penjara sebagai pemuda kaya raya yang di penjara agamawi, ya hidupnya berubah. Sejak Kejadian pasal 1 ayat 16. Itu satu ayat loh, cuma satu ayat itu membuktikan dia jadi murid Tuhan. Langsung, lihat ya, langsung hari itu juga. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Firaun yang ngomong, kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitakan semua ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Dia langsung ditinggikan kan, sama Tuhan melalui Firaun. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Takhta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik kau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi Tuhan membuat Yusuf menjadi pemimpin yang lebih bijaksana dari seluruh orang-orang pintar di Mesir, orang agamawi di Mesir. Tuh, hari itu juga, detik itu juga, waktu jadi murid, dia langsung jadi bos. Di atas lebih bijaksana dari seluruh orang-orang agamawi. Ya, itu namanya pemimpin. Berikutnya, di Kejadian pasal 1 ayat 42, langsung di Kejadian pasal 1 ayat 42, di hari itu juga. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikanlah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Hari itu juga kamu jadi orang kaya. Jadi murid, kamu kaya, kamu pemimpin. Itu sama nggak? Nggak lama jadi ini. Oke, lalu slide berikutnya. Di ayat 46. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun dan dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Disebutin 30 tahun, khusus sama Tuhan. Disebut umur 30 tahun. Umur 30 tahun artinya apa? Pemuda. Jadi Yusuf jadi kaya raya dan pemimpin di saat Yusuf pemuda. Itulah yang pemuda. Pemuda tuh kuat, gitu loh. Ya lihat ya benang merahnya. Kaya raya, pemimpin, pemuda. Lebih bijaksana dari orang lain. Anak kecil gampang dibohongin. Gereja itu isinya anak kecil. Gampang dibohongin sama, oh pendeta ini ngomong ini, teologi, doktrin ini. Udah bingung gitu loh. Gampang dibohongin. Kalau pemuda dilepas di mall gak nyasar. Ya, udah berikutnya. Lalu di ayat 50 langsung setelah dia jadi pemuda, kaya raya, pemimpin, ya, kalian jadi murid Tuhan.
yang sebenarnya. Sebelum datang tahun ke-8 itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan dari Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya, sebab katanya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anak yang kedua diberi nama Efraim, sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Jadi berkat Tuhan kepada Yusuf adalah, ini murid Tuhan, kayaknya memberi kebahagiaan untuk menghibur kesukaran dan kesengsaraan Yusuf. Dikasih penghiburan. Banyak orang ya ada masalah, pikirnya masalah dicabut. Enggak. Kamu dikasih kebahagiaan yang mengatasi kesedihanmu. Yang lebih besar, ya. Oke, slide berikutnya. Jadi waktu Yusuf mau menjadi murid Tuhan, ini yang terjadi. Tuhan meninggikan namanya muridnya. Jadi Tuhan membuat Yusuf menjadi pemuda yang kaya raya dan pemimpin yang lebih bijaksana dibanding kaum agamawi. Sama nggak? Tuh. Yang di Matius 19 sama yang di sini. Sama nggak? Ya. Nah, berikutnya. Ayat 55. Kejadian pasal 1 ayat 55. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun pada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang dikatakannya kepadamu. Jadi Yusuf itu, Tuhan membuat Yusuf menjadi saluran pertolongan Tuhan bagi bangsa Mesir. Langsung berbuah 100 kali lipat. Langsung. Gak gagal seperti pemuda kaya raya yang di Matius 19, gagal mengorong orang miskin. Dia berhasil. Lalu berikutnya ayat 56, Kejadian pasal 1. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Ayat 57, juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Jadi sebagai murid Tuhan langsung, Tuhan buat Yusuf menjadi saluran pertolongan Tuhan bagi banyak bangsa. Langsung. Itu murid Tuhan, nggak akan gagal. Berikutnya. Nah, Kejadian 42 ayat 6. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu, dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat di negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Jadi sekarang saudara-saudaranya ya yang jahat itu Tuhan meninggikan Yusuf di atas saudara yang jahat. Tapi bukan untuk menghakimi, meskipun berkuasa, tapi enggak. Ditinggiin aja sama Tuhan. Saudaranya yang jadi saudara yang jahat itu yang jadi terpuruk, ngerti nggak? Bukannya digebukin Yusuf yang dia udah kuasa, bukan. Dianya Yusufnya ditinggiin, yang 10 yang jahat ini karena agamawi terpuruk. Dia mundur. Jadi Yusufnya naik, 10-nya ambles dan datang ke Yusuf. Ya, lalu berikutnya Kejadian 43:29. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnya Benyamin adiknya yang seibu dengan dia. Lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberi kasih karunia kepadamu, anakku, pada Benyamin. Lalu segeralah pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu menunjukkan adiknya itu. Dan dicarinya tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar lalu menangis di situ. Jadi berkat Tuhan pada Yusuf adalah Tuhan mengembalikan Yusuf dengan Benyamin. Lihat ya, tadinya dikasih kebahagiaan untuk mengatasi yang lebih besar dari kesukaran. Setelah itu, baru dipulihkan loh, dicabut loh. Yang dia anggap hilang, dibalikin. Tapi pertama dikasih kebahagiaan dulu. Kamu menang dulu terhadap kesukaran. Itu murid Tuhan. Habis itu, dibalikin. Jadi Benyamin yang dipikir hilang, balik. Lalu berikutnya,
Kejadian 45 ayat 8. Jadi bukankah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menetapkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi Tuhan membuat Yusuf mengerti bahwa kebaikan Tuhan sudah ada sejak dahulu kala sebelum Yusuf jadi murid Tuhan. Itu murid Tuhan itu nggak langsung. Nanti sebaru tahu bahwa ternyata Tuhan sudah memberkati sejak dulu. Sejak dulu udah diberkati. Ya. Jadi gini, caranya Tuhan. Pada waktu kamu percaya kebaikan Tuhan dan kamu tahu yang kamu miliki adalah dari Tuhan untuk memberkati orang lain. Kamu menikmati now, yang sekarang kamu nikmati. Dan pada waktu setelah kamu menikmati sekarang, kamu akan mengerti bahwa ternyata kebaikan Tuhan sudah ada sejak dulu. Kan, nantinya tahu kebaikan Tuhan untuk masa depan juga. Jadi menikmati sekarang, lalu mengerti ke belakang dan mengerti ke depan. Tuh. Karena Tuhan tidak perlu, Yesus tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Ya. Jadi Yesus sekarang sadar, mengerti. Ya, Kejadian 46 ayat 29. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen mendapatkan Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknya leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup. Jadi berkat Tuhan Tuhan itu mempertemukan Yusuf kembali dengan ayahnya. Jadi keinginan hati Yusuf untuk keluarganya ketemu yang dia pikir hilang, enggak tuh, Tuhan balikin semua. Keluarga yang hilang dibalikin. Benyamin, keluar itu semua dikasih. Tapi awalnya enggak, awalnya seakan-akan tidak. Awalnya dikasih kebahagiaan yang mengatasi penderitaan karena kehilangan keluarga. Setelah itu dia dapat apa? Keluarganya dipulihkan semua tuh murid Tuhan. Keinginan hatinya dikasih semua. Makanya jadi murid itu luar biasa. Keinginan hatimu dipulihkan. Ditambahin semua malah. Dikasih keluarga baru dan keluarga lama dibalikin. Lalu berikutnya, iya, gak apa-apa. Apa yang tidak dalam pikiranmu yang dikasih Tuhan. Ya. Kejadian 47 ayat 20. Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Firaun sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya. Karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikian negeri itu menjadi milik Firaun. Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang, yaitu bahwa 1/5 dari hasilnya menjadi milik Firaun, hanya tanah para imam tidak menjadi milik Firaun. Jadi berkat Tuhan, Yusuf itu yang membuat Firaun menjadi orang paling kaya di dunia. Itu murid Tuhan. Murid Tuhannya secara ekonomi belum tentu paling kaya di dunia, dan enggak. Tapi dia berkuasa, bisa bikinin orang lain paling kaya di dunia. Hebat ya? Iya. Itu kuasanya murid, memberkatinya tak terhingga. Gitu loh. Ya, selama dia ada hati. Dia kan kasihan, dia kan sayang Firaun. Ya, lalu berikutnya. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar, Israel. Jadi Tuhan membuat Yusuf menjadi saluran pertolongan Tuhan bagi Israel. Jadi pada Mesir banyak bangsa dan Israel, lengkap nggak? Puji Tuhan mampu memberkati semua orang di dunia, mampu memberkati sampai orang jadi paling kaya di dunia. Tuh. Lalu berikutnya, maka tidak akan gagal. Jadi Tuhan tadi meninggikan muridnya menjadi pemuda yang kaya raya, pemuda yang tahan terhadap agamawi, kaya raya berkat Tuhan, dan pemimpin lebih bijaksana dari seluruh kaum agamawi. Ya. Itu sekarang setelah itu Tuhan membuat muridnya menjadi serupa dengan dia yang adalah kasih, yaitu Tuhan buat Yusuf menjadi saluran kasih dan pertolongan Tuhan bagi keluarganya
dan Firaun bagi bangsa Mesir, bangsa Israel, dan banyak bangsa. Lengkap nggak? Keluarganya dan orang lain yang dekat, bangsa Mesir, bangsa Israel, banyak bangsa. Itu murid Tuhan menggenapi the great amanat agung, the great commission. Dari keluarganya diberkati, yang dekat sama dia, yang teman kerjanya diberkati, seluruh bangsa Israel diberkati, bangsa Mesir diberkati, seluruh bangsa diberkati. Itu menjadi serupa. Itu murid Tuhan. Dia cuma diam aja, lu pasti jadi kok menggenapi. Kenapa? Gurunya Kristus. Mana bisa Kristus gagal? Untuk menggenapi hukum kasih, kau menggenapi. Apa? The Great Commission, kau menggenapi. Amanat agung, kau menggenapi. Kalau kamu nggak menggenapi, Kristusnya belum berhasil. Nggak bisa. Mana bisa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu loh, murid saya murid Kristus, jangan murid teologi. Murid Kristus, kau akan berhasil. Kudusnya bukan karena diampuni dosanya, memang kamu kudus. Menggenapi semuanya. Menggenapi hukum amanat agung. Dia murid Tuhan. Dan yang terakhir, berikutnya, Kejadian 50 ayat 24. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan mendatangkan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini. Ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan mendatangkan kamu pada waktu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Bawa kemana? Ke tanah perjanjian. Ya. Jadi ini Yusuf, Tuhan buat Yusuf setelah dalam itu percaya akan kesetiaan janji Tuhan. Ya, yang apa? Yang tidak hanya untuk saat ini dia diberkati, dan dia ngerti, oh dulu tuh Tuhan punya rencana dan apa? Masa depan. Artinya apa? Kesetiaan kebaikan Tuhan tadi kekal. Lalu sekarang dan selamanya, masa depan. Itu puji Tuhan. Kekal menggenapi hukum Taurat, kekal menggenapi the Great Commission, kekal semuanya. Tuhan yang udah mulai dari lalu, nikmati sekarang selama-lamanya. Tapi dia percaya dan gampang percaya. Lalu berikutnya, jadi yang terakhir ini Tuhan membuat muridnya bagaimana? Pertama mencicipi di bumi, mencicipi. Kemudian apa? Melihat Firaun diberkati, Benyamin dikembalikan, Menashe, Efraim diberikan, Yakub datang, Firaun diberkati. Melihat. Kalau mencicipi itu mempelai, mencicipi. Melihat itu melihat orang lain loh. Kalau saya melihat kan sesuatu yang di luar saya. Jadi kau mencicipi sebagai mempelai, dan dari mencicipi kau akan melihat orang lain diberkati karena kau murid Tuhan. Murid Tuhan memberkati orang lain. Dan pada waktu itu kau akan mengerti kebaikan Tuhan itu ya untuk kamu dan melimpah ke orang lain. Tuh, berarti kecaplah dan lihatlah bahwa Tuhan itu baik. Kau mengecap seperti mempelai, kau melihat orang lain diberkati karena kau menjadi murid, dan kau mengerti bahwa Tuhan itu baik. Oh, 3 step. Jadi Tuhan membuat Yusuf mencicipi dan melihat kebaikan Tuhan kepada orang lain, kepada Firaun, bangsa Israel, bangsa Mesir, seluruh bangsa. Sehingga Yusuf percaya dan mengerti akan kebaikan Tuhan, yaitu rencananya yang baik sejak dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Sehingga waktu itu gampang percaya. Imanmu jadi sempurna. Perlombaan iman. Hebat ya? Mengecap, melihat, akhirnya mengerti. Ya, lalu berikutnya. Jadi inilah yang Tuhan lakukan untuk muridnya. 3 hal. Oke, 1. Berasal berikutnya. Tuhan meninggikan muridnya
Bagaimana caranya? Tuhan membuat Yusuf menjadi pemuda yang kaya raya dan pemimpin yang lebih bijaksana dibanding kaum agamawi. Kau ditinggikan. Pertama ditinggikan dulu. Yang kedua, Tuhan buat muridnya menjadi serupa dengan dia yang adalah kasih. Kau menggenapi hukum kasih dan kau menggenapi amanat agung. Tuhan buat Yusuf menjadi saluran kasih dan pertolongan Tuhan bagi keluarganya, Firaun, bangsa Mesir, bangsa Israel, dan banyak bangsa. Yusuf itu bikin Firaun jadi orang paling kaya di dunia. Artinya Yusuf itu kalah kaya dengan Firaun. Artinya yang Yusuf berikan kepada Firaun bukan milik Yusuf. Kalau dia cuma punya kayak 1 miliar, dia hanya bisa bikin kaya Firaun 1 miliar. Tapi dia bikin Firaun jadi kaya luar biasa. Karena yang diberikan bukan dari Yusuf. Kerajaan surga yang bisa bikin Firaun jadi paling kaya. Dari mana? Dari Yusuf. Artinya itu, Firaun jadi paling kaya. Kenapa? Karena Yusuf yang memberi. Tapi bukan dari Yusuf, karena Yusuf bukan orang paling kaya. Dia kaya, tapi dia bukan paling kaya. Tapi dia bisa memberikan kerajaan surga yang bisa membuat Firaun jadi paling kaya. Itu murid Tuhan. Emas dan perak tidak kumiliki, tapi apa yang kumiliki, kuberikan padamu. Jadi anak Tuhan, murid Tuhan, hanya dengan belas kasihan, mercy, bisa memberkati tak terhingga. Cuman mercy. Makanya kalau itu saya pakai bahasa Indonesia, Inggrisnya lebih baik. Karena kalau di bahasa Indonesia, berbahagialah yang murah hati karena mereka lah yang memperoleh kemurahan. Kalau bahasa Inggrisnya no, berbahagialah yang merciful. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Jadi sebetulnya itu berbahagialah yang kasihan, gitu loh, yang belas kasihan. Itu, karena kamu di atas. Kamu udah tinggi, mencicipi. Di dunia itu banyak yang diborok-borok di bawah. Kamu belas kasihan nggak? Kamu belas kasihan, orang itu diberkati. Kayak Olga gitu loh, kasihan sama anak kecil. Itu loh. Bukan sayangnya itu yang lucu, bukan loh. Kasihan, gitu loh. Dari atas ke bawah. Kalau yang mengasihani itu kan yang beruntung. Yang dikasihani itu kan yang kurang beruntung. Itu loh. Dari Tuhan ke bawah. Dari Kristus ke muridnya, dari muridnya ke orang lain. Mengasihani, gitu loh. Bukan murah hati karena dia generous. Tapi akan jadi begitu. Tidak. Yang dalam hal ini love is different than that, ya. Tapi ini bentuknya itu ya, yang ini, yang kalau saya nggak mau itu merciful. Murid itu mercy. Karena dia ngajarin orang yang kayak Pak Daniel kan guru, yang diajarin kan kurang pinter, ya. You mau orang yang you kasihan sama yang kurang pinter, dan itulah bentuk kasihmu pada yang kurang pinter. Ya ngerti nggak? Kalau you misalnya kasih sama orang lain itu beda. Tapi yang ini loh, yang murid itu kan murid untuk memuridkan. Memuridkan itu kan yang dimuridkan kan kalah pinter loh. Itu loh kasih. Jadi bukan karena oh ini berpotensi jenius, bukan begitu. Gua kasihan. Ini orang belum ngerti. Gue sayang sama yang kurang ngerti, gue bikin jadi ngerti. Itu loh, belas kasihan. Itu yang mahal. Makanya tuh kalau you jadi murid Tuhan, you mesti begitu. Jadi you tuh dari atas ke bawah. Dari you yang beruntung karena you udah cicipin, you pengen orang lain yang belum beruntung, belum mencicipi, menjadi mencicipi. Pada waktu you punya belas kasihan itu, you akan melihat orang itu diberkati. Apa? Ibu? Compassion. Yes, makanya Jesus move with compassion. Ngerti nggak? Karena you di atas. You udah di atas. Iya,
Yes, kamu melihat orang lain diberkati melalui kamu karena kamu belas kasihan sama orang itu. Iya, kamunya melihat, dia orang itu mencicipi. Yes, kalau kamu nggak cicipi belum jadi murid, nggak bisa. Berarti kamu belum dapat Tuhan. Enggak, begini, you belum matang. Begini, kalau you hatimu udah langsung seperti itu, you udah murid. Kayak gini, saya murid SMA, baru masuk loh, belum tamat, tapi gue udah murid. Gitu loh. Cuman kalau udah jam terbangnya lama, sampai tamat, itu jadi bapak, jadi murid gitu loh. Muridnya tuh murid tamat gitu loh. Udah ngerti itu, kan? Udah ngerti. Kalau yang di awal udah jadi murid, statusnya udah murid, tapi perlu waktu untuk lebih mengerti. Jadi kan kalau anak kelas 1 SMA, baru masuk SMA 5 hari, itu kan belum ngerti, tapi dia murid. Ngerti ya? Kalau dia udah kelas 3 SMA, dia udah lebih ngerti gitu loh. Ngerti nggak? Makanya kan di Matius 13, mengerti nggak tuh? Jadi kalau makin lama, karena makin mencicipi dan makin melihat, makin ngerti. Tapi dari awal, you udah murid kalau hati lu udah benar. Lain toh? Jadi orang yang udah hatinya udah jadi murid, kemudian dia lihat yang dia belas kasihani diberkati, dia pun makin ngerti. Gitu loh. Tapi statusnya nggak berubah. Nah, kalau di teologi ya, dibilangnya begini, kamu harus belajar, berarti kamu pakai otakmu, buang waktumu, berkorban waktumu, baru kamu jadi murid. Ya sama aja, Tuhanmu kan dirimu. Itu kelemahannya teologi dia nggak sadar. Jadi dia berarti dia bilang jadi murid itu sebetulnya nggak perlu Tuhan. Kamu aja berusaha. Anggap nggak? Mana bisa? Hanya satu yang baik. Kalau dari yang murid Tuhan, kan makanya murid Tuhan, dia bergantung pada perbuatan baik Tuhan yang baik. Makanya Yusuf yang bilang, sekali-sekali tidak, tetapi Tuhanku untuk Firaun. Tembak, ngerti nggak? Tuhanku berarti perbuatan baik, Tuhanku. Perbuatan baik apa? Kan Firaun pengen minta tafsiran toh. Jadi waktu dia ngelihat perbuatan baik Tuhanku melalui aku yang memberikan aku talenta untuk menafsirkan. Dan itu untuk apa? Untuk memberkati orang lain. Loh, itu murid Tuhan. Talentamu adalah perbuatan baik Tuhan. Ngerti nggak? Untuk memberkati orang lain. Yang talenta 2 dan 5 dipakai untuk dagang. Artinya dipakai untuk memberkati. Dagang itu penduduknya win-win toh. Yang 2 dan 5. Yang 1, ini milik gua pendam. Dagang gak? Waktu you ngerti bahwa you pinter, you rajin, you cantik, you hebat, you anak orang kaya, lu apa terserah. Itu dari Tuhan untuk memberkati orang lain kaum murid. Lain dong? Waktu you tahu bahwa yang kamu miliki adalah dari Tuhan untuk memberkati orang lain, you shall get, itu adalah wisdomnya Tuhan. Itu yang Salomo minta. Planningnya. Hendaklah kau saling mengasihi seperti aku telah mengasihi. Jadi bukan kau mengasihi, no, aku telah mengasihi. Kasihku itu melimpah untuk kasih orang lain. Di gereja, kau melayani, kau memberi, kau. Aku telah mengasihimu. Di depan baru, hendaklah kau saling mengasihi. Paham nggak? Tuhan memberikan kehidupan kepada Adam dan Hawa dan memberikan pohon kehidupan. Baru Adam dan Hawa bisa saling mengasihi. Jangan dibalik. Tahu nggak? Udah hidup nggak?
Adam dan Hawa. Siapa yang kasih? Udah dikasih nggak pohon kehidupan? Baru mengasihi. Jangan dibalik. Baru Adam bisa melayani Hawa, Hawa bisa melayani Adam. Loh, hidupnya Adam dan Hawa juga dari Tuhan, dikasih lagi pohon kehidupan. Baru Adam dan Hawa bisa mengasihi. Tangkap nggak? Ya, jadi Tuhan membuat muridnya mencicipi. Yes, you murid. Untuk memberkati orang lain. Dan untuk memberkatimu dan orang lain. Double ya. Iya, dia cuma saluran aja, enak aja. Yaitu rencananya sejak dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Oke, lalu terakhir saya yang tadi. Udah ya, ini ya. Mengerti. Jadi yang terakhir itu, jadi Tuhan itu 3 step. Meninggikan, kedua membuat kau serupa, yang ketiga mengerti gitu loh. Udah. Ditinggikan dulu, udah hebat toh. Kedua, menjadi serupa dengan dia, yaitu menggenapi hukum kasih, menggenapi amanat agung. Dan ketiga, mengerti. Ngerti apa? Tuhan memang benar-benar luar biasa gitu. Baiknya gitu loh. Setelah ngertinya kapan? Bukan di sekolah. Ngertinya itu gimana? Setelah udah cicipi dan melihat. Praktek. Ngerti nggak? Jadi tahunya kapan? Kalau di sekolah kan begini, kamu di sekolah pinter gitu. Enggak. Kamu tahunya kapan? Setelah kamu jadi juara. Baru lu tahu lu juara. Ngerti ya? Kalau agamawi kan dibilangnya kamu belajar supaya kamu jadi juara. Kalau Tuhan enggak. Kamu cicipi, terus kamu lihat bahwa kamu tuh benar-benar hebat. Karena Tuhan yang bekerja. Kamu tahu kamu hebat? Iya. Kenapa gue hebat? Gue kaya, gue sukses tuh. Kalau Tuhan ngerti, ya ngerti lah Tuhan hebat. Begitu. Tangkap Pak? Ditinggikan dulu. Jadi makanya ujung-ujungnya rencana Tuhan membuat kamu jadi pemuda. Pemuda tatnya kuat, tidak tergoyahkan oleh ajaran teologi apapun. Yang kedua, kamu kaya raya, kaya berkat Tuhan. Kalau kaya berkat Tuhan di bumi, lu kaya nggak? Ya kaya, cuman kayanya beda. Kalau orang dunia, kayanya dihitung pakai rupiah. Kalau kaya raya berkat Tuhan, tak teringga. Kayak orang dunia, biarpun kaya, banyak kesedihan, kegagalan. Kalau kayaknya anak Tuhan, murid Tuhan, lewat menang terus tuh. Gitu loh. Iya, beda, tak teringga. Jadi ngitungnya nggak pakai rupiah. Jadi gini, kalau kekayaan orang dunia, dia bisa kaya triliun, tapi dia bisa sedih. Banyak kesedihan, ketakutan, kegagalan. Kalau anak murid Tuhan, benar-benar bahagia, segala macam happy aja gitu. Dan segala macam punya, dan segala macam lewat. Dan menggenapi hukum kasih, dan bisa memberkati orang lain. Orang dunia, dia punya kekayaan 1 triliun. Dia hanya bisa berkati orang lain 1 T. Murid Tuhan, dia punya kekayaan cuma 1 miliar. Dia bisa berkati orang lain 1 triliun. Kayak mana? Ayo. Gitu. Dan 1 miliarnya cukup nggak? Cukup. Kalau kurang, ditambahin. Itu kekayaannya murid Tuhan. Menjadi serupa dengan dia. Gitu loh. Ngerti nggak? Yesus datang ke bumi, miskin, nggak punya uang. Tapi dia bisa bikin orang di bumi menjadi paling kaya di dunia. Ngerti nggak? Itu kekayaan murid Tuhan. Kamu juga hanya dengan belas kasihan. Hanya belas kasihan. Tapi Tuhan yang bekerja. Bentuknya apa ya? Semua hal. Karena Tuhan itu bukan satu hal. Semua hal. Berkatinya. Jadi kayak itu. Jadi waktu kita berbuat baik beda hari ini. Ya, kamu akan berbuat baiknya itu karena perbuatan baik Tuhan yang kamu sampaikan ke orang lain. Gitu loh. Uangnya bisa sama tapi beda nilainya. Karena kalau dari Tuhan yang kamu sampaikan seperti buah yang berbiji. Kasih 1 juta, buahnya dimakan, bijinya masih tumbuh lagi menghasilkan. Gitu tuh.
Kalau kasih perbuatan baik Tuhan, kasih 1 juta, dia makan habis seperti garam makan habis itu nggak ada artinya. Gak ada bijinya, kan hilang. Gitu. Ya, ngerti ya? Dalam ya, Bible. Makanya di hari ketiga Tuhan menciptakan tumbuhan yang berbuah dan berbiji. Nah ini dalamnya kayak begini, preaching gini, depan gua di YouTube. Kan gimana nulis bukunya aku? Memang belum bisa, karena depan saya begini. Caranya Tuhan bukan dibikin sekolah jadi pintar. Kalau dia mau tahu, dipanggil Tuhan, datang, mesti mencicipi, kemudian melihat. Jadi ya, caranya murid mengajar itu lain dengan yang kayak diajarin di teologi. Caranya murid mengajar orang lain, pertama dengan mengasihi dan belas kasihan. Kemudian orang itu diberkati dengan kerajaan surga, baru dia diajar. Ngerti dalam. Enggak. Jadi bukan pintar terus diberkati. Enggak. Kalau kamu murid, kamu berkati orang lain dulu. Ngerti enggak? You berkati orang lain. Kamu melihat melalui hatimu. Orang lain diberkati. Baru kamu ajar. Loh. Standarnya beda di murid Tuhan. Ngerti enggak? Jadi sama Petrus tuh. Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang ada padaku kumiliki, kuberikan padamu. Dan demi nama Tuhan Yesus, berjalan, bangkit dan berjalanlah. Berkati dulu, mujizat dulu, baru ajar. Makanya satu buku terang-terang aja. Kenapa? Gue lebih penting mujizatnya kemana-mana dulu. Ngajarnya gampang. Kalau udah mujizatnya kemana-mana, itu murid Tuhan. Nyebarinnya mujizat loh. Baru ngajar. Kalau murid teologi, diajarin pintar, baru dipikir orangnya bertobat. Lu manusianya lagi. Murid Tuhan nggak gitu. Kelasnya lain, Ibu Sila. You berkati orang jadi kaya, jadi sukses, orang itu percaya. Itu kata murid Tuhan. Orang itu bahagia, orang itu happy, orang itu diberkati, keluarganya diberkati, dia percaya. Itu murid Tuhan. Bukan dengan teologi aja. Bukan. Mencicipi. Kitanya menyaksikan, orang itu percaya. Oke, yuk kita tutup ya. Bapa di surga, terima kasih Yesus, kau ditinggikan, kau diberkati Tuhan, karena semuanya adalah untuk kemuliaan-Mu. Dalam namamu kami berdoa. Amin.